Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist Season 10 episode ketiga. Dan sebelumnya, video ini akan disponsori oleh So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh acara pidato yang sedang dilaksanakan oleh Senator Cynthia Panabaker di ruang umum. Terlihat, pengawalnya berhasil menemukan orang-orang mencurigakan yang akan merusak keberlangsungan acara. Ketika Cynthia telah menyelesaikan pidatonya, ternyata Cooper menyempatkan hadir untuk memberikan ucapan selamat atas pencapaian yang akan naik untuk pemilihan. Namun saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat Cooper beserta dua pengawal dari Cynthia langsung mengamankannya. Dua pengawal itu mencoba untuk mengeluarkan senjata mereka yang naasnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Mereka pun tak sadar jika pistol yang seharusnya berada di saku mereka telah menghilang. Meskipun begitu, Cynthia tetap baik-baik saja. Tak ada darah yang mengalir di tubuhnya dan justru darah itu mengalir berada di salah satu pengawal Cynthia yang ternyata terkena tembakan. Dan inilah The Four Guns, blacklister nomor 199 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Raymond Reddington. Lalu scene bergerak kepada Cooper yang sedang menghampiri salah satu kediaman dari Reddington di sebuah gedung bekas pemandian air panas. Reddington merasa ia sangat nyaman berada di sana, terbengkalai, basah dan tanpa ada satu orang pun yang menyadari keberadaannya. Padahal Cooper tahu dan paham Reddington bisa tinggal di tempat yang jauh lebih layak dari tempat itu. Kemudian Cooper bertanya maksud dan tujuan dari Reddington menerbangkannya ke sini. Apakah ini semua masih berkaitan dengan Wujing? Reddington menjawab kasus itu masih diselidiki karena kini mereka akan berpindah pada penyerangan ketika acara pidato Cynthia berlangsung. Perlu Cooper ketahui, itu semua adalah ulah dari sekelompok pencopet yang memiliki struktur organisasi terukur. Mereka bukanlah copet seperti Ubed yang beroperasi di angkot. Mereka memiliki rencana yang sangat terorganisir dan selalu mempelajari setiap target yang hendak mereka curi. Terlihat para pencopet itu memang melakukan tugasnya dengan sangat baik. Lantas Cooper bertanya mengapa mereka harus melacak keberadaan pencopet ini. Reddington kembali memberitahu, karena para pencopet ini akan menuntun tim Satgas kepada pembunuh yang mengincar Cynthia. Akhirnya Cooper langsung membawa informasi ini ke lokasi hitam. Ia menjelaskan kepada rekan-rekannya mengenai pencopet yang menamai mereka sebagai The Four Guns. Beberapa artikel telah merilis kerugian yang mereka lakukan, termasuk salah satunya adalah menghabiskan jutaan dolar milik beberapa perusahaan besar di Amerika. Kali ini Cooper ingin Zumba dan Sia Malik untuk bertugas mencari informasi kepada tim tanggap darurat untuk menemukan barang bukti yang ada di TKP. Sementara Ressler akan mengawasi pengawal dari Cynthia. Saat itu Cooper juga kembali bertemu dengannya untuk membahas terkait apa yang sebenarnya terjadi. Karena sesungguhnya Cooper ingin membantu Cynthia keluar dari semua ini. Cooper beralasan ingin membalas budi setelah Cynthia pernah mengeluarkannya dari penjara. Cynthia menjawab bahwa saat ini ia masih tak mengerti mengapa dirinya bukan menjadi sosok target. Justru pengawalnya lah yang ditembak. Terlihat Ressler sedang berbicara dengan agen Strickland untuk diberi beberapa pertanyaan seperti mengapa Strickland tak melakukan upaya pengejaran serta mengapa ia tak menyadari jika dirinya telah dilucuti. Strickland beralasan karena kejadian itu terjadi begitu cepat, bahkan rekannya saja pun tak mengetahui aksi pencurian itu. Perlahan, Ressler mulai curiga dengan alasan yang Strickland berikan padanya. Di satu sisi, Reddington sedang bertemu dengan salah satu pengepul koleksi buku yang hendak melakukan transaksi mengenai buku legendaris milik Reddington. Setelah diperiksa lebih lanjut, pengepul buku itu akhirnya berani mengeluarkan uang senilai 1,2 juta dolar untuk buku yang Reddington tawarkan. Tetapi Reddington menolak karena ia ingin bertukar dengan barang pribadi miliknya. Lantas wanita itu langsung memperlihatkan beberapa karya seni buku yang ia miliki, termasuk buku legendaris dari bangsa Victoria yang mengandung arsenik di dalamnya. Setelah Reddington membeli buku yang ia sukai, akhirnya buku itu terbungkus, masuk ke dalam penjara, dan terkirim kepada seorang napi. Awalnya napi itu sempat menolak pemberian buku yang disebutkan berasal dari kebaikan Raymond Reddington, karena menurut yang ia ingat, dirinya hanya mengajari apa yang telah Reddington ketahui. Meskipun begitu, akhirnya pria yang bernama Robert itu mau mengambil buku itu
dan membaca surat yang telah Reddington tuliskan untuknya. Kembali ke lokasi hitam, akhirnya Dembe dan Sia berhasil mendapatkan beberapa barang bukti yang tim tanggap darurat temukan di lokasi TKP. Di sana mereka menemukan beberapa senjata serta sebuah radio. Seperti informasi yang didapatkan dari Reddington bahwa para pencuri itu tak pernah menggunakan sarung tangan setiap mereka beraksi. Maka kemungkinan mereka bisa mencarinya melalui sidik jari yang tertinggal. Namun ternyata mereka telah menghapusnya terlebih dahulu sebelum mereka membuangnya ke tempat sampah. Meskipun begitu, terdapat setengah sidik jari yang tertinggal di sebuah radio yang mereka temukan. Cooper langsung menelepon Reddington untuk memberitahu penemuan mereka terkait setengah sidik jari yang tertinggal di radio milik The Four Guns. Dan Reddington merasa itu bukanlah suatu masalah besar, karena anak buahnya bisa mencari orang tersebut dengan bermodalkan sidik jari yang tertinggal itu. Muncullah seorang pria beserta troli bayi yang sedang tertidur. Pria itu mengaku harus menjaga bayinya agar tetap tertidur selagi dirinya bekerja. Dan karena Reddington ingin membantu, akhirnya justru Reddington lah yang mengasuh bayi tersebut terlebih dahulu. Anak buahnya juga bercerita tentang pengalaman dirinya yang baru saja ditolak oleh pihak forensik setelah mereka menggagalkan laporan pekerjaannya. Padahal, pria itu sangatlah cerdik. Dengan bermodalkan setengah sidik jari yang tak rusak sama sekali dan tak membutuhkan waktu lama, pihak FBI langsung dengan cepat mendapatkan identitas dari sidik jari tersebut yang dimiliki oleh seorang pria bernama Quentin Dood dengan berbagai alias yang sangat banyak ia miliki. Kemungkinan besar ia mencoba untuk menyembunyikan identitasnya dengan berbagai nama palsu yang sengaja ia ciptakan. Dan saat polisi berhasil menangkapnya, mereka menemukan beberapa koleksi jam tangan mahal berharga yang tentunya takkan mungkin dimiliki oleh seorang pencuri. Setelah itu, Dembe dan Ressler mencoba untuk menginterogasinya terkait apa yang ia lakukan di acara pidato Cynthia Panabaker. Dodd mengaku jika ia tak mengetahui apa-apa, karena pada saat itu ia hanya ingin membuang minumannya ke dalam tempat sampah, dan menurut penuturannya ia tersengaja menyentuh radio tersebut sehingga sidik jarinya tertinggal di sana. Dodd seakan-akan adalah pria pintar. Ia bisa menyangkal setiap dakwaan hukum yang hendak diberikan padanya. Karena ia merasa tak pernah melanggar hukum tersebut, maka sudah sepantasnya mereka melepaskannya. Di kantor Cooper, Cynthia mulai marah ketika ternyata yang hendak membunuhnya adalah sekumpulan pencopet. Serta Cooper saat ini masih belum berhasil menemukan seluruh pelaku. Padahal Cynthia ingin kasus ini selesai sebelum acara debatnya dimulai. Ia lebih memilih untuk terbunuh daripada harus mati secara politik ketika dirinya akan kalah dalam pemilihan suara dari lawannya yang bernama Jerry. Setelah berbicara dengan Cynthia, Cooper kembali menelepon Reddington untuk memberitahu jika mereka harus melepas Dood karena ia tak terbukti melakukan kesalahan atau adanya upaya pembunuhan terhadap senator. Mendengar informasi itu sebenarnya Reddington tak kecewa sama sekali. Karena ternyata setelah mereka melepaskannya, Reddington lah orang yang langsung kembali menangkap Dood. Kali ini Reddington mempersilahkan Dood untuk membaca mimik wajahnya atau pikirannya. Dengan penuh percaya diri, Dood memberitahu Reddington jika Reddington adalah seorang pria kaya raya yang tak suka dikelilingi oleh banyak orang. Ia juga mungkin selalu menyiapkan senjata di belakangnya, bepergian menggunakan mobil dengan seorang supir, yang membuat Reddington langsung tertawa. Ia dengan cepat menunjukkan kartu metro miliknya yang membuktikan jika ia lebih sering menggunakan kereta untuk bepergian daripada menggunakan mobil pribadi. Tak lama setelah itu, Brimley sang algojo datang dengan perlengkapan penyiksaan yang telah ia persiapkan. Blimey bertanya pada Reddington, apakah penghancur tulang cukup untuk melakukan tugas ini? Melihat peralatan Brimley membuat Dodd menelan muntahnya. Ketakutan hingga ia langsung memberitahu tentang pembunuh yang menyewanya. Dodd bercerita bahwa saat itu ia ditarik untuk sebuah pekerjaan. Dan Dodd mengaku dirinya tak pernah bertemu dengan pria seseram kliennya ini. Karena ia selalu menggaungkan kata nama suci serta hukum. Hingga tak membutuhkan waktu lama, ternyata FBI langsung menyandra menyusuri ke dalam kediaman pria tersebut yang ternyata telah kosong. Di sana terdapat bendera Amerika Serikat serta sebuah lemari penuh dengan manekin dan wigs. Yang ternyata tanpa mereka sadari, pembunuh itu telah masuk ke dalam gedung yang akan menjadi tempat acara debat berlangsung. Sia langsung mengkonfirmasi jika mereka akan sulit untuk mengenalinya secara langsung. Barulah setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata pria itu bernama Lucas Root, mantan dinas rahasia yang memutuskan untuk pensiun sebelum setahun dirinya mendapat persyaratan itu. Dan informasi tersebut membuat Cooper terheran, mengapa Lucas bisa pensiun sebelum waktunya, karena informasi itu akan sangat janggal melalui mereka. Di satu sisi, ternyata Reddington kali ini telah menyewa The Four Guns untuk melakukan tugas yang akan ia berikan pada mereka.
Dude mengaku mereka hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk mempelajari target mereka sebelum beraksi. Terlihat Robert yang sedang membaca buku pemberian Reddington tiba-tiba mengalami sesak tak bisa bernafas. Lalu scene beralih pada acara debat yang sedang berlangsung. Wrestler telah ditugaskan untuk bertanya kepada Cynthia. Namun saat itu pengawal dari Cynthia meminta kapten wrestler untuk menunggunya setelah acara selesai. Padahal faktanya, Lucas telah beraksi. Setelah ia menyiapkan senjatanya, dirinya langsung mengaktifkan alarm darurat yang membuat Cynthia langsung diamankan ke tempat khusus. Wrestler yang mencoba untuk mencari tahu, tak dapat menemukan keberadaan dari Cynthia karena ia telah diamankan terlebih dahulu. Hingga Sia dan Cooper pun bergabung, mereka masih belum tahu di mana keberadaannya. Sementara itu, Cynthia yang sedang dikawal oleh Strickland tak menyadari keberadaan dari Lucas yang tiba-tiba datang dari belakang menodongkan senjata padanya. Lucas langsung memperlihatkan wajah aslinya yang membuat Strickland terkejut. Kemudian Lucas memperlihatkan rekaman yang direkam secara khusus oleh Strickland terkait pembicaraan pribadi Cynthia. Apa yang Cynthia dengar membuatnya terkejut. Ia langsung menodongkan senjata pada Lucas agar dirinya mau menyerahkan diri. Ternyata alasan Lucas pensiun adalah karena ia difitnah oleh rekannya sendiri. Dan Lucas tahu, Strickland mencoba untuk mengalahkan Cynthia di pemilihan, tetapi ternyata Cynthia justru tetap menembak Lucas hingga suara itu terdengar oleh wrestler dan Cooper. Meskipun begitu, Cynthia tetap memiliki wrestler untuk menangkap Strickland agar ia bisa diinterogasi seperti Lucas. Di satu sisi, The Four Guns akhirnya mulai beraksi. Kali ini Dude menyamar menjadi seorang pendeta yang hendak menghampiri seorang pasien di rumah sakit polisi. Dengan bantuan dari rekan-rekannya, Dude berhasil bertemu dengan Roberts yang mengira jika dirinya sedang sekarat karena didatangi oleh Bapak. Tetapi Dude justru membuka borgol dari Roberts lalu perlahan membawanya keluar hingga akhirnya ia bertemu dengan Reddington yang telah menunggunya di dalam mobil. Awalnya Robert ketakutan melihat Reddington, padahal Reddington telah membebaskan dirinya dari belenggu penjara yang selama ini menutup jati diri asli dari seorang Roberts. Di lokasi hitam, baik Lucas maupun Strickland mendapat interogasi yang sama. Saat itu Strickland mengaku jika sebenarnya ia tak suka ingin dan melihat Cynthia memimpin dengan alasan tertentu. Sementara Lucas membeberkan semua alasan mengapa ia harus mengincar Strickland. Hal itu terjadi karena ternyata Strickland mengadu domba Cynthia. Sebenarnya Lucas sempat melapor kepada atasannya terkait informasi itu. Namun yang ia dapat justru hinaan dan rasa ketidakpercayaan terhadap dirinya sendiri yang membuat Lucas memutuskan untuk berubah, melakukan cara yang jauh lebih hebat untuk mengungkap siapa Strickland yang sebenarnya. Dan kini, Cynthia kalah jumlah dalam pemungutan suara dalam pemilihan. Tapi ia diminta untuk tetap tenang oleh Cooper karena ternyata pemerintah memutuskan untuk melakukan pengulangan. Bahkan nama Cynthia mulai ramai dibicarakan oleh netizen setelah ia disebut sebagai six shooter. Dan demi membuat Cynthia tertawa, Cooper mengajaknya untuk berminum bersama. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Reddington yang telah membawa Robert pergi ke pesawat pribadinya. Di sana Reddington menjelaskan dan memberikan Robert sebuah buku terkait Pulau Harta Karun mengenai seorang lelaki tua yang mengajari anak kecil bagaimana cara menjadi penjahat yang Robert yakini. Reddington memiliki tujuan tersirat di dalamnya untuk memuluskan rencana yang ia miliki. Dan pembahasan mengenai series The Blacklist Season 10 episode ketiga pun berakhir di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian terpukau dan merasa terobati dengan kembalinya hadirnya Reddington? Perlu kalian ketahui bahwasanya series ini akan kami upload 1 minggu sekali berdasarkan jadwal tayang dari production house The Blacklist itu sendiri. Sehingga kalian harus menyalakan lonceng notifikasi agar selalu mengikuti perkembangan channel ini. Oleh karena itu, jangan lupa kalian subscribe dan like serta komen terkait pembahasan dari series The Blacklist Season 10. Karena kami akan sangat yakin jika kalian akan bernostalgia di episode pertama ini. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.